Shalom. Nama Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya di pagi ini kita boleh bersama-sama dipertemukan kembali untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah kita. Dan sebagai pujian di awal ibadah kita, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian kepada Tuhan.
kasih. Allah kami yang hidup sungguh selalu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau telah nyatakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, supaya kami layak di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percayakan hamba-hamba-Mu yang saat ini terlibat dalam pelayanan. Kami percayakan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu menjadi alat semuanya jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang kami sembah dan kami puji. Hanya kepada-Mu lah kami berseru dan memohon Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami percayakan jemaat-Mu di tempat ini yang belum sempat hadir Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan, yang dalam persiapan, dalam perjalanan kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka Tuhan, supaya boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Biarlah setiap pujian kita menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kasih Yesus indah dalam hidup.
Puji Tuhan dan penuh sukacita karena kasih Tuhan selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh
Setelah pujian berikut, sama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Widodo. Dan itu sebagai pujian pengantar, mari kembali kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Aku datang dari bersuci. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas kasih-Mu, rahmat-Mu yang Tuhan nyatakan untuk kami semua. Sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan, memuliakan Engkau, mengglorikan nama-Mu,
karena nama-Mu adalah kekuatan buat kami semua. Di dalam kehidupan kami, terus Tuhan, kami menyerahkan, sebab Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang peduli di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih-lebih hamba-Mu yang dengan penuh kesederhanaan ini, yang penuh dengan ketidakmampuan ini, kiranya Tuhan urapi, sehingga Tuhan ketika firman-Mu disampaikan, kami mendapatkan berkat, dan kami pulang senantiasa terus diberkati di dalam rohani kami, semakin bertumbuh dan semakin berbuah senantiasa. Ampuni sekali lagi Tuhan dosa-dosa kami, terpujilah nama-Mu, dan juga berkati untuk saudara-saudara kekasih kami yang lain yang hari ini tidak bersama-sama kami. Tuhan memberkati mereka, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Iya, terima kasih. Hari ini saya kembali datang ke sini pada waktu itu bulan Juli tahun 2024 anak saya menikah. Jadi sebelumnya itu saya ke sini ya, menyampaikan undangan pernikahan anak saya. Ya. Waktu itu sebelum itu saya khotbah di sini, Bapak Ibu. Kami bersyukur. Ini dulu Taman Edennya belum berbunga. Ya. Sekarang sudah berbunga Taman Edennya. 2 tahun nanti akan berbuah. Bukan berbuah bunganya, tapi jemaat sekalian. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 18. Saya menggunakan kacamata terlebih dahulu ya, sebelum membaca ayat-ayat ini. Sebab ini tulisannya kecil-kecil. Iya. Tapi kalau besar-besar, wah enak ini. Tapi Bapak Ibu, kalau di pagar sana ada uang 10.000, saya tidak usah perlu pakai kacamata, kelihatan itu 10.000 ya. Itu nyentel di pintu itu kelihatan. Bukan hanya 10.000, tapi mungkin ditambahilah, jangan 10.000. Mari Mazmur 18 ayat 1 sampai ayatnya 11. Nanti kita singgung di dalam ayat-ayat yang lain ya. Saya membacakannya, kemudian nanti Bapak Ibu di dalam ayat 2, dan kita bersaut-sautan, kita berhenti di dalam ayat 11. Itu judulnya adalah nyanyian syukur Daud. Ayat 1 terpilih saya dulu, kemudian nanti ayat 2 Bapak Ibu ya. Untuk memimpin buduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh dari tangan Saul. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat berapa? 7 ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Aku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala memecah. Asap membumbung dari bidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia mengendarai keruk, lalu terbang dan melayang di atas angin. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar akan firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ini. Ya, judulnya adalah Tuhan kekuatan kita. Itu judulnya Bapak Ibu. Kalau sudah judulnya seperti ini, wah, kita ayem tentrem ya. Tuhan kekuatan kita. Itu Bapak Ibu, itu memang yang saya cari. Ya inilah. Dalam 1 minggu, 2 minggu ini saya nyari ini, ini Tuhan kekuatan kita. Nah, Mazmur 18 ini itu menceritakan tentang kehidupan atau kisah kehidupan dari Daud yang dimusuhi dan dikejar-kejar terutama oleh Saul pada waktu itu ya, yang sengaja ingin mencelakai dan membinasakan Daud. Pada waktu itu Bapak Ibu, kenapa Saul itu ingin membunuh Daud? Pada waktu itu ya, kalau seandainya ya kisah daripada Saul ini, ketika Saul ada mencari terus di mana Daud itu, dia kejar-kejar dan sebagainya itu. Tapi pada waktu Daud sembunyi di gua, lalu kemudian Saul juga begitu, Bapak Ibu. Suatu saat ketika Saul tidur, sebenarnya Daud untuk membunuh Saul itu gampang. Karena apa? Karena Saul itu tidur. Lalu kenapa Daud tidak mau membunuh Saul? Karena Saul itu diurapi oleh Tuhan. Hanya Bapak Ibu, kemudian jubahnya yang ujung itu ya, kemudian dipotong nyalah ya, ujung jubahnya itu. Lalu kemudian Daud teriak-teriak dari jauh, Saul! Itu seperti kita ya, itu saya bahasakan seperti itu. Saul, lihat jubahmu, ya. Jubahmu aku potong. Kalau seandainya aku ingin membunuhmu, ini bisa, lihat. Contohnya seperti itu. Ini lihat jubahmu, itu seperti Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kisah hidup Daud ini digubah dalam nyanyian dan puisi yang diungkap secara indah di dalam Mazmur ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu itu di dalam 2 Samuel pasal 22 itu ya, itu mengisahkan seperti itu. Nah, karya besar nampak dalam seruan kemenangan Daud. Kemenangan Daud di dalam pertolongan Tuhan yang terlihat di dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat berapa? Ayat 2 ya. Dikatakan itu, aku berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya. Itu ayat 2. Kemudian lari di dalam ayat 3 dikatakan Tuhan bukit batuku. Wah, kokoh kuat ya. Lalu kemudian Tuhan kubu pertahananku di dalam ayat 3. Lalu kemudian ayat 3 juga dikatakan Tuhan penyelamatku, Tuhan gunung batuku, Tuhan tempat berlindungku, Tuhan perisaiku, Tuhan keselamatanmu, Tuhan kota bentengku. Bapak Ibu sedang Tuhan, pengalaman Daud dalam bergumul dalam doa itu, ia senantiasa ungkapkan kepada Tuhan, walaupun dia mendapatkan suatu permasalahan di dalam hidup, dikejar-kejar Daud, ingin dibunuh, tapi ia mempunyai kekuatan secara luar biasa. Tuhan menyertai dia senantiasa, karena Daud tahu bahwa Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupannya, yang suka menolong di dalam kehidupannya itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan, di dalam ayat berapa tuh? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 2 ya, ia berkata, aku mengasihi Engkau
ya Tuhan, kekuatanku. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Daud itu senantiasa ketika ia ada permasalahan di dalam hidup, senantiasa Tuhan menjadi nomor satu di dalam kehidupannya. Ia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di dalam ayat 2 itu, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku ya Tuhan, bukan batuku, kubu pertahanku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat pelindung, dan sebagainya. Di dalam ayat 3 itu, karena ia tahu, Daud tahu kalau ia senantiasa terus berserah kepada Tuhan, ia akan dilindungi di dalam kehidupannya. Jadi seorang Kristen bukan berarti lepas segala sesuatunya ya, sama sekali dari pergumulan. Seorang Kristen pun harus menghadapi masalah di dalam pergumulan kita Bapak Ibu. Namun hal yang penting bukanlah ada atau tidaknya, tapi yang penting itu bagaimana cara kita mengatasinya. Kalau kita mengatasinya dengan kekuatannya sendiri, maka saya yakin kita tidak akan kuat di dalam menghadapi hidup ini. Tapi jika kita segala sesuatunya menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan itu. Pergumulan dan yang menghadang tidak untuk dihindari Bapak Ibu, tetapi untuk dihadapi dan diselesaikan. Pergumulan itu ternyata Alkitab menulis bahwa kita diizinkan dan mengalaminya itu untuk membuktikan kedewasaan iman kita. Bagaimana ketika kita ada masalah, ada pergumulan di dalam kehidupan kita, apakah kita senantiasa bersandar kepada Tuhan semata atau diri sendiri? Bapak Ibu, pengalaman Daud tentang siapakah Allah terjadi ini luar biasa. Lalu apa yang kita pelajari dari Daud ketika menghadapi pergumulan? Apa ya yang kita pelajari dari Daud ketika menghadapi pergumulan Bapak Ibu? Ternyata yang pertama adalah Daud tetap memuji Tuhan. Artinya ia tahu bahwa jika ia menyerahkan segala sesuatunya, memuji-muji Tuhan, artinya segala sesuatunya itu untuk Tuhan, nantiasa Tuhan memberkati. Yang pertama adalah tetap memuji Tuhan dan fokus. Saya pernah Bapak Ibu melihat ya membuka itu Donald Trump sebelum dilantik, lalu kemudian ada sesuatu pujian yang dinaikkan. Pujiannya itu adalah kalau tidak salah ketika Donald Trump dilantik itu lagunya Glory Glory Haleluya, Glory Glory Haleluya, itu Donald Trump. Ketika Donald Trump juga mengutus tentara-tentaranya untuk menghajar Hamas dan terbang untuk menghajar seperti itu Bapak Ibu. Ia senantiasa prajurit-prajuritnya kemudian menyanyikan Laskar Kristen maju. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ketika menghadapi suatu permasalahan di dalam hidup, serahkanlah kepada Tuhan. Hati tenang ya, tetap memuji Tuhan dan fokus di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan, kalau ingat pujian ini, ingat orang Madura. Orang Madura itu Geri, jangan disuruh nyanyi Malam Kudus ya Geri, akan kacau jenengan, ngiringi bingung, mumet nanti. Kalau orang Madura kan nyanyi kan, misalnya apa namanya? Kalau orang Madura, saya pelayanan di Madura kan 15 tahun, jadi mengerti. Di Pamekasan 15 tahun di sana. Kemudian kalau misalnya tawarkan nasi yang di kapal pada waktu itu ya. Nasa bu nasa si nasi beli nasi itu gitu. Lalu kemudian kalau Madura itu jangan disuruh nyanyi Malam Kudus Geri,
Kalau kita kan nyanyi biasanya kan malam kudus, wah, kemudian ada anak remaja, anak kecil gitu, kemudian nari malam kudus. Gimana narinya? Sambil bajunya susenya kan gitu ya. Kemudian sampai begitu, kemudian lilin dinyalakan, bintangmu. Hati ini wadah kalau nyanyi malam kudus, walaupun itu setahun sekali buat di hati. Tapi jangan orang Madura gitu. Kalau nyanyi orang Madura kan malam kudus, nyesu-nyesunya tang bintangmu, tang benderang. Tus Kristus anak Daud, Tus Kristus anak Daud, Tus Kristus, bukan Kristus anak Daud, Tus Kristus anak Daud, Tus Kristus anak Daud. Orang Madura kan kalau ngomong kan gitu. Nggak ada taman kanak-kanak, nggak ada. Adanya nak kanak, taman nak kanak. Tak iya. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya marilah kita senantiasa ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi oleh Daud ini, kita senantiasa tetap fokus kepada Tuhan. Senantiasa karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua. Yang kedua kita perhatikan bahwa di dalam yang kedua tetap bertahan meski terancam. Daud pun juga demikian Bapak Ibu. Di dalam ayat 5 ini katakan begitu. Ayat 5 dikatakan tali-tali telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Bayangkan Bapak Ibu. Ini Daud, dia adalah seorang yang boleh katakan di dalam untuk membuat syair, membuat pujian itu Daud wah luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan tali-tali dunia orang mati, tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Ini digambarkan betapa dia permasalahan sungguh sangat pelik. Mengajar itu di dalam ayat 6 katakan tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Bayangkan Bapak, saya kadang-kadang membayangkan ini Daud luar biasa menggambarkan permasalahan sedemikian. Aminnya seperti itu. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Wah, luar biasa. Saya bisa membayangkan bagaimana Daud mengalami seperti itu. Lalu Daud di dalam ayat 7 Bapak Ibu kita perhatikan. Tetap bertahan meskipun terancam. Ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dikejar-kejar Saul, ketika permasalahan ada di dalam diriku, aku tetap memuji Engkau. Dan di dalam ayat 7 katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, sedangkan dalam Tuhan, di dalam ayat 7 ini saya perhatikan, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Dikatakan Ia mendengar suaraku. Bapak Ibu, mari kita perhatikan yang A dulu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Lalu saya perhatikan di dalam, saya cari di dalam ayat 7 ini maksudnya apa? Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Nah, saya kemudian menemukan sesuatu di dalam buku yang lain itu ya, di dalam ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Kemudian saya perhatikan seperti ini Bapak Ibu. Ternyata Daud ini ketika ia berdoa kepada Tuhan, ia dengan suara lirih, nyaris tak terdengar suaranya itu. Bapak Ibu masih ingat Ibu Hana yang meminta
anak ya, karena dihina oleh Penina. Bagaimana ibu Hana itu berdoa? Lalu kemudian disangka, ini orang ini mabuk, ini sedang komat kamit, ini berarti mabuk. Kan gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah pernah Bapak Ibu juga mengalami seperti ini, seperti Daud ini? Ketika beban hidup itu menekan kehidupan kita, apakah kita berdoa kepada Tuhan teriak-teriak jam 12 malam, jam 11 malam, jam 1 Tuhan? Luar biasa Bapak Ibu kalau demikian. Pasti tetangga akan bangun tuh. Pasti kita berdoa dengan secara lirih. Tuhan, menangis. Aku serahkan permasalahanku ini Tuhan. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti itu dengan meneteskan air mata? Kemudian menyampaikan, mungkin kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan, hati kita tidak kuat. Apakah kita berteriak-teriak? Tidak. Kita sambil menangis, ya, menyerahkan segala kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dikatakan di sini di dalam ayat 7 itu, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Artinya berseru ini ternyata Bapak Ibu, dia secara lirih, secara pelan, doa disampaikan lewat hatinya kepada Tuhan. Karena apa? Karena pergumulan di dalam hidupnya itu, masalahnya itu, ia sampaikan kepada Tuhan secara lirik, secara pelan. Itu Bapak Ibu. Mengapa Daud berseru? Ia tahu bahwa awalnya dijadikan pelindung akan menjawab doa-doanya itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 3 titik, Allahku, gunung batuku, tempat pelindung. Ia tahu walaupun dia lirih berdoa. Bapak Ibu, saudara dan Tuhan, ketika saya juga ada pergumulan seperti itu ya, mendoakan setiap jemaat disebut satu persatu. Satu persatu disebut, berkati Tuhan pekerjaannya jemaat. Jemaat yang sakit itu Tuhan di rumah sakit, Tuhan Tuhan sembuhkan Tuhan. Ada permasalahan di dalam Tuhan jemaat yang ada permasalahan, satu persatu Bapak Ibu saya sebut, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya tidak teriak untuk berdoa kepada Tuhan, tidak teriak, tapi lewat hati, lewat pikiran hati ini, secara pelan, secara lirik kepada Tuhan, segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan, kemarin saya waktu mau ke sini, saya WA kepada pendeta, besok minggu saya ke Bangunrejo. Ya, kemudian dalamnya itu kemudian mendoakan jemaat sekalian, jemaat yang lama, terus kemudian saya rindu kepingin ketemu, dan bagian itu Bapak untuk menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan sekarang di dalam ayat 7 itu. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Artinya secara lirih, tidak teriak-teriak kepada Tuhan. Lewat hatinya diungkapkan kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Nah, kata berteriak di sini bukan teriak-teriak Bapak, tapi pelan, karena hati ini hancur. Dikejar-kejar Saul, ingin dibunuh. Ia tahu Allahku akan memberkatiku, menolongku. Yuk kita lihat lagi ayat 7 Bapak Ibu. Ayat 7 apa? Ia mendengar suaraku. Perhatikan deh Bapak Ibu. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Mari kita garis bawah itu Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, suara dari bait itu dari sorga. Tuhan mendengar suara itu secara lirih. Mungkin di kamar kita berdoa, mungkin di ruang tamu,
kita berdoa. Mungkin di meja kita berdoa, menyerahkan segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu, suara yang lirih itu dikatakan, ia mendengar suaraku dari baitnya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan lirih, hanya dengan hati penuh dukungan di dalam kehidupan itu, Tuhan yang mungkin saya tidak tahu berapa kilometer dari kamar kita, dari ruang tamu kita, dari rumah kita, dari mimbar kita, berapa jumlahnya, berapa ribu kilometer, atau mungkin jutaan kilometer, atau triliunan kilometer sampai kepada surga. Tapi dengan lirih Bapak Ibu disampaikan, yang jutaan kilometer atau mungkin triliunan kilometer atau mungkin entahlah berapa kilometer sampai ke bait yang mendengar doa daripada Daud. Allah kita luar biasa Bapak Ibu. Maka untuk itu jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Segala pergumulan apapun sampaikan kepada Tuhan. Pasti walaupun suaramu lirih, suaramu biasa saja Bapak Ibu, akan sampai kepada surga yang triliunan atau mungkin kilometer atau entahlah, saya tidak tahu berapa kilometer surga itu. Ia mendengar suaraku dari bait Allah. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saya terberkati Bapak Ibu di dalam ayat 7 ini. Ketika Daud menyampaikan sesuatu, ketakutan di dalam hidupnya itu, Tuhan mendengar daripada dalam. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita perhatikan sekarang di dalam ayat ini. Akibat doa Daud secara lirih, disampaikan kepada Tuhan, surga, dan surga mendengar. Apa yang terjadi di dalam ayat 8 itu. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Luar biasa Bapak Ibu. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena apa? Oleh karena menyala-nyala murkanya. Hanya karena doa Daud yang lirih sampai ke telinga Tuhan di surga. Lalu goncanglah dan goncanglah bumi. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita perhatikan lagi apa akibatnya ini. Tuhan mendengar daripada seruan Daud. Ayat 10 katakan, ia menekukkan langit lalu turun, kekelalaman ada di bawahnya. Terus di dalam ayat 9 itu, ia menekukkan langit lalu turun dan melayang-layang di atas angin itu. Ia menekukkan langit, ia mendengar, mengendari kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Bapak Ibu, Tuhan mendengar doa daripada Daud tadi, mendengar dan mendengar dan mendengar dan mendengar. Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang hidup. Bagaimana pergumulan Bapak Ibu? Di dalam hidup, nyatakanlah dalam doa. Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Ia selalu mendengar doa-doa kita. Goncanglah dan goyanglah bumi. Asap membumbung dari hidungnya dan menjilat keluar dari mulutnya, dan bara api keluar dari panahnya. Ia menekukkan langit. Wah, ini saya di dalam ayat 10 ini bingung lagi Bapak Ibu. Daud itu kalau membahasakan sesuatu pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ia menekukkan langit lalu turun, kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendari kerub lalu terbang dan melayang di atas awan. Ini luar biasa Bapak. Luar biasa Daud, karena dia mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam ayat 17, kita loncat ayat 17. Apa yang terjadi? Ayat 17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Bapak Ibu,
Ketika saya mencari kata ini, ya, ia menjangkau dari tempat tinggi. Artinya Tuhan sudah turun mendengar doa-doa data itu. Menjangkau tempat ini, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Nah, kata banjir di sini ternyata itu musuh-musuh Daud. Ya, ditolongnya Daud itu lewat hanya doa saja. Tuhan, tolong aku. Bapak Ibu, ketika saya mantu anak saya yang Karen, anak satu-satunya. Mantu itu Bapak Ibu, saya tidak punya uang sama sekali. Wah. Di rekening itu hanya 2 juta. Lalu kemudian saya datang ke sama ya. Oh, ya. Kemudian saya bilang, ini bagaimana ya? Anak satu-satunya. Ini gimana Tuhan? Lalu kemudian, pokoknya anak Tuhan itu kan beriman toh. Apalagi pendeta ya, harus mengatakan kepada jemaat. Walaupun hatinya. Kemudian saya datang dari hotel ke hotel, kemudian tempat satu ke tempat lainnya, di atas 90 semua. Nanti kami ya dipakai tanggal berapa Pak? Tanggal 6 Juli. Kami hanya tanya-tanya dulu ya. Tanya-tanya dulu. Oh, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Bisa kami minta kepastian Pak, kapan akan datang? Oh, iya, catat nomor telepon ya. Iya. Piye? Bilang kami. Iki piye kok larang kabeh? Lah sing murah sing ndi? Murah hanya pemberkatan wae segini. Lalu kemudian ada majelis kami yang ngurus hotel ya. Di Petit itu ngurus hotel. Namanya Mbak Wening. Mbak Wening, saya mau mantu. Karen Mbak Wit, iya. Kalau tempatnya Mbak Wening berapa? Oh, ampang nggak tamunya berapa? Ini Wit, mak jebrut langsung pengeluh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu senang Tuhan. Tapi Tuhan luar biasa. Ketika saya berdoa dengan diri, Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu ini. Ini saya mau mantu dan mantu terakhir. Nanti tidak mantu lagi Tuhan, betul. Saya tidak akan mantu lagi. Karena anak saya hanya satu. Saya bercanda dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati itu. Sampai selesai. Ujian berikutnya. Waktu udah pemberkatan. Di rumah, di gereja itu Bapak Ibu, wah hujan. Jam 2 itu pemberkatan, sampai jam 3 hujan. Lalu kemudian, kan mantunya jam berapa ya? Jam 6 ya? Iya, mantunya jam 6. Kemudian antara jam itu Bapak Ibu hujan. Kemudian yang di welcome gate itu ambruk. Kemudian taplak-taplak meja itu semuanya basah. Kemudian kita datang jam 5. Pak Wit, ya, pihak itu, IO-nya. Ini bagaimana kalau kita enggak. Ini sebentar lagi, ini namanya hujan contoh, Mbak. Dan sebentar lagi akan berhenti hujannya. Hah? Hujan contoh? Iya, itu supaya tamu-tamu saya itu tidak kedinginan, tidak kepanasan. Memang betul Bapak Ibu, walau tempatnya outdoor, wah itu kalau enggak hujan, wah panas. Lalu kemudian setengah 6 sore loh Bapak. Kita udah datang, udah itu, germes.
Tuhan, Gom dan Buit, ini piye? Oh, manajer dan begini, tadi Pak, kita siapkan gedungnya saja ya, nggak usah di luar, nggak usah di outdoor, tapi indoor Pak. Enggak, tetap outdoor. Walaupun begitu Bapak Ibu, saya juga deg-degan loh mangsamu. Setengah 6 udan, ayo pendeta gimana ya? Setengah 6 udan, untung Pak Pendeta tidak datang. Untung tidak datang itu, wah, kemudian ya datang dulu. Siapa ya? Iya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, segala sesuatunya diberkati Tuhan. Mantu berhasil dan sebagainya. Wah, udara enak ya. Makanan enak ya. Awas bilang enggak enak, awas. Minumnya enak ya, awas kalau orang enak. Bapak Ibu saudara Tuhan, suara nada kecil, lirih. Tapi yang namanya Allah kita, Allah yang hidup, yang tempatnya di surga, jutaan atau triliun kilometer itu, mendengar suara Daud yang lirih, suara widodo kecil. Tapi ketika doa disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati semuanya. Dan saya meyakini Bapak Ibu, ketika kita ada permasalahan di dalam hidup, berdoalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan pertolongan, jalan keluar senantiasa. Itu Bapak Ibu jalan Tuhan. Semua Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa terus menerus Bapak. Nah, Daud tetap percaya kepada Tuhannya, sebab pengalaman-pengalaman Daud dari masa mudanya sampai dia menjadi raja, sampai dikejar-kejar Saul, ia tetap senantiasa berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya kehidupannya itu. Saya meyakini juga Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Berdoalah kepada Tuhan, jangan ragukan Allah, karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang senantiasa mendengar suara-suara kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tunduk kepala dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat jemaat-Mu sekalian, kekuatan. Pengalaman Daud menjadi kekuatan bagi kita. Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Allahnya Daud, Allahnya Musa, Allahnya kita, Allahnya kami, yaitu Yesus Kristus yang peduli di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kekuatan buat kami. Untuk itu kami tetap setia kepadamu. Setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap setia kepadamu. Sebab Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, kita bersyukur telah diberkati dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Widodo, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan memberikan doa-doa kita. Dan untuk itu, mari kembali kita menyanyikan pujian kepada Tuhan.
kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan yang tidak pernah berhenti yang Kau berikan kepada kami dari hari lepas hari. Bahkan sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini, Jumat di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapa-Mu, Bapak Pendeta Widodo ya Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang menjadi berkat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Widodo ya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati dalam setiap tugas pelayanannya manapun hamba-Mu utus ya Tuhan, supaya semakin Injil Kerajaan-Mu diperluas melalui
pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk anak kekasih Eren ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong memberkatinya dalam rumah tangganya, kerjaannya. Kami serahkan sepenuhnya, kiranya Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kuat itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu, gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta ya Tuhan, Bapak Pendeta Cornelis, kiranya Tuhan juga menolong memberkati hamba-Mu, berkati kesehatan hamba-Mu, berkati kemanapun hamba-Mu utus ya Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat akal pikiran yang dari-Mu, sehingga melalui hamba-Mu semakin banyak orang mendengar kebenaran firman-Mu dan boleh kasih karunia yang dari-Mu ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati juga Manora sebagai istri yang selalu mendukung dalam setiap tugas pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan juga memberkatinya, menolongnya, berkati juga anak, cucu, semuanya ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya keluarga hamba-Mu di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kuat itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba-Mu, khususnya lembaga GPKAE yang Tuhan sudah percayakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya, baik yang ada di Condong Catur, yang ada di Siau, Manado, Papua, Ciledug, bahkan di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan ya Tuhan, supaya dimanapun hamba-Mu tempatkan, khususnya lembaga ini ya Tuhan, supaya menjadi saluran berkat, khususnya Injil Kerajaan-Mu semakin dimuliakan, semakin banyak orang mendengar akan kebenaran firman-Mu melalui setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya lembaga ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa khususnya ya Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu di tempat ini, dengan segala keberadaan kami, dengan segala pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus datang berpengharapan penuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat ini jemaat tempat ini ada yang sedang bergumul dalam pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati dalam studi, dalam keluarga, rumah tangga, semuanya ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin tidak sempat hadir dengan segala keadaan mereka, yang Engkau sendiri yang mengetahuinya ya Tuhan. Mereka juga menolong, memberkatinya. Mungkin mereka ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, dan berikan kesembuhan yang dari-Mu ya Tuhan, supaya di minggu-minggu mendatang mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, kiranya Tuhan juga memberkatinya, menolongnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga mengucap syukur di mana jemaat-Mu di tempat ini memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami memohon kepada-Mu penyertaan-Mu, perlindungan untuk bangsa ini. Berkati para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai aparat paling bawah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, berkati supaya mereka dengan kesungguhan hati mereka ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini, berikan hikmat akal pikiran yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan keamanan, ketenteraman untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati ya Tuhan orang-orang yang ada di lingkungan ini. Berkati kami supaya kami menjadi berkat untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mendengarkan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, saya
sepekan. Pendalaman Alkitab setiap hari Rabu jam 7 malam. Ibadah Jemaat GPKI Purworejo setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ibadah Jemaat GPKI Condong Catur setiap hari Minggu jam 9 pagi. Yang kedua, jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 7 Desember 2025. Ibadah Saudara Gloria Sinar bersama Saudari Tasya, yang kedua Saudari Valen, pemain musik Bapak Pitompo, doa pembukaan Ibu Nora, doa syafaat Bapak Ibu Dek, operator TV Saudari Ruth. Demikian teman minggu ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Itu kami kembali mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebagai pujian di akhir ibadah kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu dan berseru.
dan setinggi-tingginya untuk hamba yang melayani kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan mengunjungi kami di Bangun Bejo. Terima kasih Pak Tuhan. Ya, salam untuk Mbak Enda dan anak kasih Sharon dan keluarga. Sekarang tinggal di mana? Ya, itu. Oh, sudah ada situ. Hampir. Soalnya yang di Manado, saya nggak datang ke pernikahan, memang sama-sama. Saya juga sedang melayani di Manado. Jadi dalam satu hari yang sama, tanggal berapa? 6 Juli tahun lalu, saya di Manado. Jadi ya tidak bisa hadir karena badannya hanya satu. Tapi sebelum kami mulai di sana, saya sempat WA dan telepon beliau. Ya, hari ini kita bisa ada di sini. Saya bersyukur dan Bapak Ibu doakan, karena saya ada rencana kalau memang Tuhan kehendaki untuk beberapa saat mengunjungi jemaat di Siau dan di Manado. Mungkin dalam minggu ini saya akan berangkat. Mungkin didoakan karena belum pasti. Mungkin nanti malam atau besok pagi kepastiannya. Kalau saya berangkat, tapi sebelum hari Natal kita, saya pastikan udah datang lagi, kita ada di sini. Makanya saya tadi bisik ke beliau kalau saya ke Manado, ya Bapak tolong kunjungi kami di sini. Beliau sudah mengambil ya Nelson di ini ya. Dan kalau beliau nggak datang, kita bakar rumahnya di sore. Makanya Pak Pendeta, kami sangat diberkati semua, dan kita masih sekarang ada yang pulang karena ini tanggal 30 akhir bulan. Tiga kita mengakhiri bulan ini sama-sama. Ya, ngobrol nanti sebentar di sini. Ya, minggu depan sudah Desember, tanggal berapa? 7 ya? Minggu depan, hari Minggu. Ya, jadi ya, saya harap kita nanti bisa ngobrol dengan beliau. Dan jangan lupa doakan untuk perayaan Natal kita tanggal 24 sore. Jadi selalu kita kalau Desember 24, kemarin bicara yang 31, biasanya dengan condol catur kita atur. Ini Bapak kan yang gembala istri beliau, jadi saya panggil Pak Gembala. Pak Widodo ketawa, Pak Gembala bukan gembala, tapi kan kalau istri saya kan dipanggil Ibu Pendeta, padahal pendeta saya. Ini kalau Bapak Gembala ya boleh ya? Nah, boleh Bapak Gembala yang tidak sah gitu. Nanti kita bahas yang bersatu-satu. 24 kita adakan di sini. Biasanya sore ya kita, kalau jam 6 kita mulai. Saya itu berapa minggu kemarin sudah di WA sama Pak Polisi. Pak, rapat panitia sudah diputuskan. Saya bilang belum. Padahal kita kan ada rapatnya. Sudah pasti itu tanggal 24. Jadi beliau ini ya doakan itu, terus doakan juga Pak Pendeta Wid, karena dulu kami masih muda itu Solo Jogja itu kayak jalan ke gereja ada gitu. Tapi sekarang kan lumayan ya Pak, berasa gitu. Jadi ya cuma beliau tetap setia, sehat, tua. Iya.
Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan dan biar kita bersyukur terus kepada Tuhan di hidup kita ke depan. Selamat hari ini, Tuhan berkati. Semua salib, yuk, semua salib, semua salib. Semua salib.